karena Abel punya persembahan yang dipuji oleh Tuhan, sedangkan Kain punya tidak. Di situ langsung Kain dia cemburu ke Habel, langsung dia bunuh Habel. Nah, darah Habel ini berteriak ke Tuhan, langsung Tuhan hukum Kain jadi pelarian seumur dia hidup. Begitu pula pada cerita berikutnya, di kitab berikutnya pada kitab Keluaran, di mana ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, itu bangsa Israel, Musa berkata kepada Harun untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi Harun tidak mau lepas. Sampai itulah yang ke-10 di mana kematian anak sulung di Mesir. Itu Tuhan berkata kepada bangsa Israel, supaya kamu punya anak-anak, bangsa Israel tidak ikut, anak sulung tidak ikut diambil oleh malaikat maut, kamu harus menyembelih darah anak domba, menyekanya di depan pintu rumah. Di sini yang Tuhan katakan bukan bangsa Israel, kalau kamu tidak mau kamu anak pertama dapat ambil dari malaikat maut, kamu harus berperilaku baik, atau kamu harus kumpul uang sebanyak ini, atau kamu harus puasa. Tidak ya. Di sini yang Tuhan katakan, potong anak domba dan udara kamu seka depan pintu, supaya malaikat maut lihat darah anak domba, terus dia lewat. Kenapa harus darah? Kenapa harus darah anak domba? Di mana ini menjadi suatu pertanyaan, kenapa harus darah? Saya jelaskan sedikit ya. Jadi Alkitab menyatakan bahwa darah ini menyatakan sebuah kehidupan. Pernah Kak Kaila juga jelaskan ke kita bahwa logikanya gini, ketika dalam tubuh seseorang darah ini berhenti, oke, orang mati. Darah jalan, ya orang hidup. Karena kenapa? Karena darah dalam tubuh ini dia menjadi satu bagian penting di mana setiap organ, anatomi tubuh ini bergerak, berfungsi, menghasilkan dia berfungsi. Itu membutuhkan saluran darah yang didapatkan dari oksigen. Itu secara biologis. Kalau secara rohani memang dari Tuhan, kehidupan ini. Jadi darah ini melambangkan kehidupan. Sehingga Tuhan itu sering menuntut darah, karena darah ini melambangkan kehidupan. Seperti kisah di Taman Eden juga, pada saat Adam dan Hawa makan buah, mereka telanjang, itu Tuhan bunuh hewan-hewan